Selama ini kita mendapatkan informasi dari BPS bahwa pengangguran kita turun. Sementara PHK banyak dan sampai hari ini dari semua PHK yang terjadi belum mendapatkan kesempatan kerja kembali. Pengalaman kami, Pak, waktu kita kemarin ini Pontiap, kami tanyakan, Pak, kepada ini adik-adik kita yang magang nih, kalian ditawari nggak sama perusahaan ini untuk bekerja? Enggak, Pak. Kami bekerja aja sini, Pak. Artinya apa? Ya selama 6 bulan itu, selama masih kita berikan honornya, Pak, ya itulah. Habis itu mereka nggak dapat apa-apa lagi, Pak. Ya mencari lagi ini. Jadi ini ya kami minta kepada Bapak, ya, Kementerian, ya, mereka betul-betul, Pak, kita berikan magang tempat itu minimal ya, perusahaan itu ada tanggung moralnya, Pak, untuk menerima. Jangan hanya ya memuaskan kita sesaat saja, Pak. Ya kalau ini kan kita gagal itu, Pak. 6 bulan, habis itu mereka keluar lagi, nganggur lagi, Pak. Nah, ini yang kita alami. Saat itu, terima kasih, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bu Irma bersiap-siap Pak Sabri Kafi. Saya persilakan. Bismillah. Tolong waktunya diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 dan mitra kerja yang saya hormati. Yang pertama, terkait serapan anggaran BNSP, saya minta Bapak menjelaskan mengapa realisasi belanja non-operasional baru mencapai 25,57% per Juli 2026. Kendala teknis apa yang menghambat pelaksanaan sertifikasi dan asesmen LSP di lapangan pada semester pertama tersebut, Pak? Kemudian, bisa dijelaskan bagaimana persentase angkatan kerja tersertifikasi pada tahun 2026 merosot ke angka 0,48%. Perlu menjadi perhatian khusus, Pak. Apakah ada penurunan kuota subsidi sertifikasi dari pemerintah ataukah LSP di daerah mengalami penurunan kapasitas ujinya? Ini juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Dari evaluasi magang nasional 2025, sebanyak 70% peserta belum mendapat kepastian kerja, 36% tidak ditawari, 34% baru indikasi. Langkah konkret apa yang dilakukan Kemenaker untuk menyalurkan sisa alumni magang ini agar tidak kembali memperpanjang angka pengangguran terbuka? Selama ini kita mendapatkan informasi dari BPS bahwa pengangguran kita turun. Sementara PHK banyak dan sampai hari ini dari semua PHK yang terjadi belum mendapatkan kesempatan kerja kembali. Nah ini tuh perlu menjadi perhatian ini dari Kemenaker. Bagaimana Kemenaker bisa melakukan koordinasi secara efektif kepada semua kementerian. Lapangan pekerjaan itu kan adanya di seluruh kementerian. Jadi Kemenaker nggak bisa bekerja sendiri sebetulnya. Ya, seluruh kementerian yang ada itu perlu diajak koordinasi sehingga Kemenaker tahu posisi-posisi mana saja yang bisa diisi oleh peserta magang. Saya selama ini melihat kementerian-kementerian kita masih mengedepankan ego sektoral sehingga banyak informasi terkait lowongan pekerjaan itu tidak terinformasikan kepada masyarakat. Kemudian target peserta magang angkatan 2 melonjak menjadi 150.000 dengan benefit uang saku setara upah minimum selama 6 bulan. Tolong disampaikan kepada kami berapa total anggaran yang dialokasikan Kemenaker untuk stimulus ekonomi ini dan bagaimana strategi pengawasannya agar tidak terjadi keterlambatan pencairan seperti evaluasi program-program sebelumnya. Kemenaker perlu berkoordinasi penuh dengan semua kementerian. Saya melihat ego sektoral ini Pak Menteri masih terlalu tinggi di semua kementerian. Dan satu lagi mungkin saya ingin menyampaikan juga Pak Yasirli, perlu juga kali ya, kalau kita WA tuh dijawab Pak, jangan dibiarin aja nih WA kita.
Saya WA ke Bapak beberapa kali itu nggak Bapak jawab. 5. Kemenaker menargetkan 100% peserta magang Angkatan 2 tersertifikasi oleh BNSP. Mengingat saat ini jumlah LSPPI SMK baru 778 dan total TUK terbatas. Bagaimana BNSP memastikan kapasitas uji kompetensi mampu melayani tambahan ratusan ribu peserta dalam waktu singkat. Dalam situasi ekonomi kita yang kita banyak sekali mendapatkan efisiensi, tentu anggaran perlu diperhatikan. Jangan sampai kemudian pencairan juga terlambat, ya, menyebabkan banyak peserta magang juga yang yang mengharapkan uang saku tersebut tapi tidak tersampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Menteri. Kami sudah memulai karena saya tahu Pak Menteri tadi masih ada acara dengan pimpinan DPR RI. Selanjutnya Pak Ashabul Kahfi bersiap-siap Pak Surya Utama. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan Kepala Badan yang saya hormati beserta jajarannya. Saya mulai dulu dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Pak. Saya mohon maaf ini karena baru hari ini kenal yang namanya ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, gitu kan. Yang saya ingin pertanyakan, Pak, posisinya badan ini seperti apa? Apakah mereka-mereka yang sudah memiliki sertifikat, gitu kan, tidak perlu lagi melalui uji kompetensi ketika melamar di sebuah perusahaan? Karena faktanya di lapangan, masih banyak calon pekerja yang sudah memiliki sertifikat, ternyata masih harus mengikuti ujian kompetensi di perusahaan mereka tempat melamar, gitu kan. Jadi sejauh mana sebenarnya? Kalau pikiran saya, seharusnya mereka yang sudah bersertifikat ini menjadi jaminan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat capaian Pak yang sudah disertifikasi ini kan baru kurang lebih 7,4 juta ya, dari 154 juta pekerja Pak. Jadi baru 0, sekian persen. Saya tidak mempersoalkan capaiannya kenapa baru 7 juta, tapi sebenarnya targetnya Badan Nasional ini per tahun berapa sebenarnya target yang harus disertifikasi itu? Apakah tidak ada target sama sekali itu? Nah ini mungkin tolong dijelaskan ke Pak ini. Dan ada nggak data Pak, mereka yang sudah mendapatkan sertifikat ini sudah berapa orang yang bisa ditampung di dunia kerja gitu. Jadi kan bukan hanya kita melihat jumlahnya, tapi berapa persen yang sudah tertampung di dunia kerja itu. Nah kemudian di Kementerian Tenaga Kerja, tentu kami sangat mengapresiasi Pak penjelasannya tadi setelah memaparkan hasil evaluasi terkait dengan program magang nasional ini. Tapi saya melihat bahwa berdasarkan data dan hasil evaluasi, terdapat beberapa kesenjangan kebijakan yang masih perlu menjadi perhatian. Nah, yang pertama, evaluasi keberhasilan program masih berorientasi pada jumlah peserta dan tingkat kepuasan. Memang tingkat kepuasan luar biasa, Pak. Ini saya lihat jelas sekali baik dari pihak perusahaan maupun dari para pekerja itu. Namun belum ada indikator yang menunjukkan berapa persen peserta yang direkrut menjadi peserta tetap setelah mereka magang. Ini kan belum ada.